Ayo, Mas Mas Ryan, oke. Saya coba sapa dulu ke Sobat IDX Jawa Timur ya. Sebelum kita mulai diskusi pagi ini. Oke. Ya, selamat pagi Sobat IDX Jawa Timur. Semangat pagi. Ya, di dalam suasana pandemi COVID-19 ini, IDX Jawa Timur kembali melaksanakan kegiatan Suramadu ya, sosialisasi edukasi pasar modal online. Nah, itu namanya Mas Ryan ya, Suramadu. Siap. Nah, hari ini kita mengundang nih narasumber yang namanya sudah sangat dikenal oleh Sobat IDX Jawa Timur. Beliau sudah hadir ya, Mas Ryan Filbert Wijaya. Jangan disebut yang belakangnya ini ya, Ryan Filbert ya. Beliau adalah seorang praktisi dan inspirator investasi ya, dan beliau sudah mendapatkan penghargaan dari Presiden RI Joko Widodo ya, atau Jokowi, betul kan ya, luar biasa keren, mantap. Jadi artinya apa yang disampaikan nanti itu tentunya bisa memberikan manfaat untuk Sobat IDX semua. Dan jangan lupa nih Sobat IDX, beliau ini juga pencipta dari lomba yang sering Sobat IDX lakukan, Stoklet itu. Ya, benar kan? Iya. Mas Ryan, nah, itu benar semua itu ya. Jadi sekarang kita benar-benar bisa bertatap muka langsung dengan beliau. Nah, hari ini kita pengen bahas ya, gimana sih bisa dapetin cuan dalam kondisi pandemi COVID-19. Banyak sudah pertanyaan yang masuk, nanti kita coba jawab ya, bersama dengan Mas Ryan ini pertanyaan-pertanyaannya. YouTube-nya juga sudah sering dilihat nih. Tapi yang secara live ini kan pengen didengerin ya. Siap. Itu. Oke. Nah, Mas Ryan. Iya. Ini Sobat IDX dari ada yang masih pemula, ada yang memang sudah menjadi investor yang cukup lama di pasar modal. Nah, tentunya kalau yang dari pemula ini banyak yang sudah menyampaikan, ini katanya waktu yang tepat ini untuk membeli saham. Katanya saham murah-murah. Nah, mereka pengen beli, tapi masih ada rasa khawatir, rasa takut. Beneran nggak? Nanti pas malah turun. Nah, ini bisa mungkin Mas Ryan bisa sampaikan nih ke Sobat IDX terkait hal itu. Baik, ya oke. Thank you Bu Ana sudah memperkenalkan. Ya, jadi mungkin saya akan cerita sedikit bahwa kembali saya harus cerita flashback bahwa saya mengenal dunia pasar modal, instrumen investasi di Indonesia dan di dunia dari tahun 2004. Dan pada hari itu usia saya 18 tahun. Dan pertama kali kalau ditanya, 18 tahun, hari ini umur 34, sudah tua. Dan ketika waktu 2004 itu, saya itu adalah orang dengan triple minoritas, di mana pertama saya tidak punya uang, yang kedua saya tidak memiliki ilmu, jadi saya tidak punya ilmunya. Saya kalau dibacain dulu Ryan Filbert Wijaya SSN, sarjana seni rupa tambah rusak lagi. Sudah nggak sama bersama teman-teman kan kebanyakan SE nih ya. Kalau SE ya kan, ya saya SSN gitu ya. Saya tidak memiliki dasar ilmu. Yang ketiga adalah saya tidak memiliki restu dari keluarga. Ini paling berat. Jadi sudah tidak diizinkan, duitnya tidak ada, ya kan? Habis itu tidak punya ilmunya. Dan pada 2004 menuju tahun 2008, ya, saya itu menjadi seorang technical analyst atau bisa disebut sebagai trader. Dan ketika harga dari 2004 ke 2008 itu salah pencet pun selalu naik harganya. Dan pada hari itu saya sebagai pemula, tentunya orang yang nggak sabaran, pasti setiap detik harus melihat pasar. Jadi kalau tidak melihat 1 menit itu terasa seperti tidak bertemu pacar. Gitu. Nah, jadi biasanya buat orang pemula, orang-orang yang baru saja mengenal investasi, yang baru saja trading, itu pasti tidak merasa kalau meninggalkan pasar 1 menit akan terjadi kenapa-napa. Dan ada orang yang mulai investasi itu selalu ngeliatin terus. Akhirnya dia ngerasa stres. Sama ketika saya, bahkan lebih parah, saya membeli reksadana. Pagi dilihat, siang dilihat. Apa gunanya? NAB-nya pun baru diupdate sore. Kenapa begitu? Ya karena itulah dasar orang yang pemula. Dia itu tidak sabar. Jadi kalau buat yang hari ini, jadi kalau buat yang hari ini, begitu ngerasa jam 9 tuh rasanya tiba-tiba langsung lihat market.
jam 9:01 lihat market, 9:01 detik lihat market. Kemungkinan dia adalah pemula atau dia adalah orang yang kecanduan ngelihat pasar. Cuma dua pilihannya. Karena the real trader, stock trader, dan the real investor gak kayak gitu kelakuannya. Ini penting nih. Nah, jadi kalau hari ini ada yang ngerasa bahwa trading itu menakutkan dan juga berinvestasi adalah menakutkan, iya, benar juga sih bagi yang pemula mungkin agak menakutkan. Tapi kalau kita tahu bahwa oh ini adalah suatu dinamika yang biasa, saya tahu bahwa ini ada harganya, begitu turun saya harus beli. Kalaupun ternyata saya trading bukan investasi dan turun, saya memang sudah seharusnya keluar dari kerugian, saya harus keluar. Nah, saya ceritakan lagi nih sampai di 2008 tadi. Saya lanjutkan sedikit, 2008 ke 2009 saya tidak memiliki dasar pengetahuan yang cukup. Pasar turun, saya adalah orang yang paling beruntung, Bu Ana. Mau tahu nggak apa yang paling beruntung di tahun 2008 bagi saya? Nih, Nah, coba dapetin saya cuan ceritain. besar. Salah, itu ceritanya pasti Salah ya? beda. Kalau ceritanya ketemu Ryan Finba tuh pasti ceritanya langsung beda semua. Tahun 2008 saya beruntung berhasil membeli saham di Bursa Efek Indonesia ketika indeks harga saham gabungan di titik tertinggi. Nih, di titik tertinggi nih. Wah, Berarti titik tinggi parah. mahal banget tuh berarti ya. Sangat iya betul. Jadi kalau Anda mengenal dengan kata-kata saham depannya B, nah itu saya pernah membeli di titik tertinggi ketika si saham B itu titik tertingginya. Dan saya bisa cerita hari ini, dan pada hari itu saya tidak memiliki pengetahuan yang cukup, dan saya apa yang ingin saya ceritakan adalah ketika saya di 2008 saya akhirnya sadar saya harus belajar. Akhirnya saya belajar mengenai makroekonomi dan valuation dan fundamental analysis. Saya mulai belajar bahwa ketika kondisi lagi naik, semua saham bagus dan jelek semuanya naik. Sekali lagi, ketika kondisi pasar lagi naik, semua saham bagus dan jelek, ataupun yang jelek pura-pura bagus, itu naik semua. Catat tuh ya. Tapi ketika pasar turun seturun-turunnya dan sepanik-paniknya dan sekasus-kasusnya, membuat orang puyeng karena ngelihat berita tiap hari, itu semua harga saham turun. Yang bagus pun turun. Yang jelek baru jangan ditanya. Yang bagus turun, yang jelek udah pasti turun. Ya, oke. Ini tips kedua. Tips ketiga. Ini ilmu pemungkas. Yaitu ketika pasar recovery, ketika kembali membaik, saham yang jelek tidak kembali, tapi saham yang bagus, saham yang memiliki fundamental yang kuat, saham yang memiliki tren yang jelas, itu akan lebih cepat recovery-nya. Jadi ketika 2008 ke 2009 itu uang saya sudah keburu separuh jalan masuk dan tidak memiliki cadangan, karena saya waktu itu masih pemula. Akhirnya yang terjadi, saya bilang, jika saya tahu suatu saat akan terjadi masalah yang sama yang menyebabkan penurunan dalam di pasar, saya sangat menantikan hari itu. Saya nggak bilang hari ini loh, saya nggak bilang hari ini. Tapi saya bilang, bila pada hari itu saya berjanji dalam diri saya, bila saya mengalami kondisi yang sama, meskipun saya sudah beli di titik tertinggi sekalipun, dan saya memiliki strateginya, saya hari ini tahu strateginya, yaitu tetap punya uang, punya pemikiran yang tetap sehat, cespleng, lihat, bersih muka, tidak ada aroma-aroma yang stres, iya kan, benar ya, rambut masih klinis bagus ya, karena tadi pakai topi terus. Jadi saya berpikir bahwa ini sebenarnya dengan kondisi pada hari inilah Anda berpikir stres itu salah. Kenapa? Karena sebenarnya setengah dari kondisi hari ini itu sudah setengah saya harapkan terjadi dari tahun 2008 dan 12 tahun baru terjadi. Artinya saya sih bilang Anda agak salah baca buku kalau saya Anda berpikir hari ini Anda harus panik. Kira-kira gitu. Udah diceritain ini sama Mas Ryan ya ini ya, bagaimana pengalaman beliau ini benar-benar nggak tahu nyemplung masuk ke pasar modal. Nah itu yang terjadi, sarjana seni rupa lagi ya, nggak ada background ekonomi nih ya. S2 saya master ilmu ekonomi, udah kembali ke jalan yang benar. Nah, artinya ini buat sobat IDX yang merasa bahwa saya ini masih pemula, saya ini nggak tahu apa-apa, jangan khawatir. Nah, ya ini kita bisa dengerin lebih lanjut
seperti apa tipsnya? Tadi sudah disampaikan kan 3 hal tadi yang membuat teman-teman itu tetap harus semangat. Yakin bahwa memang kita harus belajar supaya bisa dapetin cuan tadi, begitu ya? Profit from panic. Oh, Oke, siap. Profit from panic yang sudah ditunggu sejak tahun 2008. Nah, ini waktunya ini ya, artinya begitu kan ya. Jadi artinya teman-teman Sobat IDX tidak perlu khawatir, malah ini kita tidak boleh panik, kita bisa dapetin sesuatu. Gitu kan ya? Baik. Nah, ini ada yang menanyakan lagi ini, Mas Ryan ya. Ada yang sudah benar-benar macam-macam ini ya pertanyaannya. Di masa pandemi COVID-19 ini, kita tahu bahwa banyak perusahaan mengalami penurunan produktivitas hingga penurunan nilai harga saham. Lalu bagaimana kita bisa menganalisa nih secara fundamental ataupun secara teknikal perusahaan yang paling tepat yang bisa kita pilih supaya kita nggak salah milih kita. Baik, jadi bayangkan ya, karena kita berbicara dengan fundamental, saya tidak akan membawa ke teknikal, tapi saya akan coba bawa dengan pertanyaannya adalah fundamental, so Anda mau berinvestasi. Menurut saya investasi itu yang paling dekat dengan kehidupan kita, itu adalah seperti memilih pasangan hidup. Ketika kita mau menikah, ketika kita mau memilih seorang pasangan hidup, tentunya kita akan melihat bukan kondisi pada hari ini saja. Kenapa? Kalau kita melihat kondisi pada hari ini saja, maka bisa misleading. Kalau kita lihat, oh ternyata memang dia dari keluarga yang baik-baik, nggak hobinya ngutang, nggak suka minum minuman keras, tapi punya perusahaan saham perusahaan minuman keras, nggak apa-apa, ya kan? Dia nggak suka, ternyata nggak suka ngerokok, tapi punya perusahaan rokok hebat juga, misal loh ya. Bukan artinya buruk atau tidak, tapi ini kita coba berpikir dengan dasar subjektivitas kita sendiri. Jadi ketika Anda mau melihat pada hari ini, mungkin dalam kondisi yang buruk, semua terasa buruk. Tapi Anda harus lihat, oh apakah si perusahaan ini ternyata pernah melewati krisis sebelumnya? Oh ternyata 2008 dia berhasil melewati krisis. Sebenarnya kita juga ada mini krisis tanpa kita sadari di 2014 ke 2015. Seperti apa dia melakukan menjaga perusahaannya agar tetap ada? Bagaimana manajemen bisa melakukan itu? Lalu lihat juga bagaimana dia berusaha untuk tetap survive. Contoh sederhana, ada salah satu perusahaan yang TBK yang berhubungan dengan makanan yang baru saja TBK. Dia karena suka buka restorannya di mall dan di mallnya pada tutup semua, nggak boleh juga buka percuma. Akhirnya yang dia lakukan adalah dia membuka jasa catering, bisa online. Per hari emang lumayan sih, mahal, 300.000 gitu. Itu untuk pagi, siang, sore, 3 pagi, siang, malam. Untuk 1 minggu dikasih diskon. Ini adalah kita bisa melihat bahwa manajemen ini ada willing to survive-nya. Berarti kalau kita lihat dia ada inovasi yang bisa mendekatkan dengan kondisi pada hari ini, dia tetap bisa mendapatkan pendapatan. Berarti dia punya goodwill, punya nama baik untuk mempertaruhkan. Nah, fundamental tuh begitu. Nggak bisa kita hanya lihat laporan keuangannya. Oh, laporan keuangan ini masa depan parah dulu. Ya siapa yang bisa lihat masa depan? Nobody knows. Kalau Anda kemarin ikut annual meetingnya dari Warren Buffett, saya jamin tidak akan berani pencet tombol buy. Tuh, Warren Buffett nggak berani pencet tombol buy kok. Kita berani pencet tombol buy. Jangan lupa, dia di Amerika, Bung. Ini Indonesia, Bung. Di Indonesia ini kondisi pertumbuhan ekonomi kita berbeda karena kita negara berkembang. Anda juga tidak saya minta untuk investasi di perusahaan Coca-Cola Company kan, yang ada di Amerika sono. Ini bicara tentang market bursa efek Indonesia. Berbeda kondisinya. Jadi ketika Anda tidak bisa melihat masa depan, betul, tapi Anda bisa melihat goodwill-nya yang dia lakukan. Bagaimana seorang pria dalam kondisi susah itu berusaha untuk tetap keluar rumah, mencari penghasilan, bagaimana dia tetap bisa menjaga diri dia untuk tidak terkena dengan berbagai macam godaan-godaan. Itu namanya goodwill. Itu adalah saatnya Anda menentukan bahwa orang ini cocok dinikah, ya sama, oh ini perusahaan ini cocok untuk diinvestasikan. Jadi kita kalau secara fundamental itu tidak secara letterlock harus membaca laporan keuangan. Meskipun banyak loh laporan keuangan yang rilis yang kuartal pertama ini sebagai salah satu perusahaan otomotif dan konglomerasi, menurut saya hebat dengan Q1 dia seperti itu. Ya contohnya gitu loh. Tapi kita nggak hanya melihat bagaimana dia inovasi.
inovasinya harus kedua hal pada hari ini, yaitu teknologi. Inovasi kedua adalah berbasis kesehatan. Kalau mereka bisa keep in touch dengan zaman, peka terhadap perubahan ini, mereka pasti akan leading kok. Nggak perlu Anda khawatirkan mengenai hal itu. Justru Anda yakin bahwa dia ini berarti manajemennya bagus. That's it. Nah, tuh, udah disampaikan. Jadi, artinya dalam memilih saham itu benar-benar kita seperti memilih pasangan hidup tadi kan? Nah, kita lihat, kita benar-benar melihat bagaimana perusahaan ini benar dia mau berjuang, mau mempertahankan supaya terus mendapatkan laba dalam situasi yang memang buat kita semuanya ini sulit. Tadi Mas Ryan sudah sempat sampaikan tentang Warren Buffett tadi juga itu ya. Nah, itu juga ada pertanyaan yang disampaikan. Nah, kenapa kita masih beli ya, sedangkan Warren Buffett sendiri malah menjual saham-sahamnya. Dia mau pegang cash. Seperti itu kan yang didapatkan dan itu adalah salah satu pertanyaan yang diajukan. Ternyata sudah kejawab ya, karena kita pada tempat yang berbeda ini tadi. Pertama, tempat yang berbeda. Yang kedua, kita harus bisa mengambil satu kondisi tidak selalu dan selamanya yang orang lain lakukan harus kita tiru. Mungkin bagi orang-orang yang tidak memiliki tidak memiliki dasar pengetahuan, saya belajar krisis itu dari tahun 1890. Jadi walaupun usia 34, saya mempelajari pemetaan krisis di dunia. Saya mulai membuka kembali itu di 2008-2009. Sehingga Anda mungkin bisa mendapati salah satu buku saya, judulnya adalah The Secret Stock Market in the Century. Ya lumayan bisa colong jualan di depan Instagram IDX Jawa Timur gitu ya. Jadi apa yang saya pelajari adalah sebenarnya saya tidak terlalu peduli karena saya yakin sekali tidak akan ada orang yang bisa memprediksikan dengan tepat naik dan turun. Saya yakin itu. Setelah saya belajar nih, dengan hari ini saya semakin yakin bahwa nobody knows, even Warren Buffett sekalipun, gitu ya. Bukan artinya gue lebih pintar dari dia, salah, bukan itu. Tapi saya mau mengambil suatu namanya the easy way atau no brain investment strategy. Kenapa? Karena semua strategi sudah pakai otak, kita coba cari strategi dasar apa yang bisa selalu menyelamatkan kita dari segala jenis krisis yang pernah terjadi dari tahun 1890. Saya berusaha mencari benang merah itu. Ternyata saya mencoba krisis tahun 1920, krisis tahun 1970, tahun 1980, tahun 90-an, tahun 2000 awal, dan tahun 2018. Setelah dicoba di seluruh dunia, pasar turun semua orang pasti tidak akan pernah bisa tepat. Kalau tepat dia mungkin hoki, tapi tepat berkali-kali itu nggak ada. Nah, yang menarik adalah ada satu strategi yang ternyata bisa kita lakukan selama marketnya mendukung. Ingat, ada satu garis bawah adalah market yang mendukung. Ada satu strategi yang bisa dilakukan adalah ketika kita terus membeli, keep buying, tapi tidak serakah membeli loh. Artinya hari ini beli 100, kalau marketnya turun kita masukin 100 miliar ya. 100 juta versus 100 miliar tuh nggak cocok lawannya. Nah, tapi kalau kita keep buying dengan nominal yang sama, ternyata bila pasarnya jatuh 10 tahun break even, kita ternyata bisa kembali hampir 50% lebih cepat. Jadi kalau pasar 10 tahun, kita recovery 5 tahun. Pasar jatuh 5 tahun, kita recovery 2,5 tahun. Hanya dengan satu metode sederhana, yaitu keep buying. Dengan kondisi yang konsisten. Yang memang masalah dengan kelasnya Warren Buffett. Dia kan sudah ratusan miliar juta dolar ya. Iya, sampai nolnya pun banyak, gue jadi bingung sendiri ya. Itu nggak bisa ngitung lah kita ya. Sehingga ketika dia mau melakukan rebalancing, ini gajahnya sudah begitu besar, berkontainer-kontainer, sehingga dia harus menembak dengan uang yang lebih besar lagi ya. Jawabannya adalah dia harus menyiapkan uang yang lebih besar untuk menembak sehingga dia mendapatkan nilai average yang lebih bawah dari kondisi dia. Kalau dia cuma sedikit, dia nggak akan bisa menggerek turun. Jadi strateginya sebenarnya sama. Dia menyiapkan cash karena dia punya keyakinan dan confidence level yang lebih ultra. Dia mengatakan bahwa dia adalah ultra konservatif dalam annual meetingnya. Dia mengatakan kemarin ultra konservatif. Kalau Anda tidak ultra konservatif, ya Anda keep buying. Dia tetap mengatakan keep buying stock loh. Jadi boleh dibilang kadang-kadang gini, kok kamu menyarankan sesuatu yang berbeda dengan yang kamu lakukan? Iya, karena kondisi keuangan dan sesuatu yang harus dia selamatkan kondisinya berbeda. Anda pada hari ini entry, di mana Anda belum pernah memiliki
saham, jelas tambah beda lagi. Loh, kalau Warren Buffett ngomong sama orang ini, jangan-jangan kamu masuk aja semuanya, bisa begitu gitu. Tapi kita kan harus ada konservatif dan juga agresif dan juga positif ya. Jadi agar kita bisa melakukan keseimbangan. Jadi dengan kondisi pada hari ini, Warren Buffett pegang sekarang dia mau average lebih rendah. Tapi kan kalau ada konsisten masuk dengan nilai yang sama, jangan lupa ya, Warren Buffett kemarin sudah membuyback sahamnya di Januari dengan nilai yang besar sekali. Anda kan tidak kan? Jadi pasti case by case-nya nggak sama seperti itu. Ya, padahal orang selalu menangkapnya, tuh Warren Buffett-nya malah jualan, kenapa kita malah beli? Nah, itu yang dicatat dan digarisbawahi oleh masyarakat ini ya. Ini yang kita harusnya tidak boleh seperti itu, tapi harus tahu alasan dibaliknya. Oke. Nah, ini tadi sudah banyak juga yang bertanya juga, ini terkait dengan IHSG. Sebenarnya ini kalau saya nangkapnya, kita disuruh meramal nih, Mas Ryan suruh meramal ya. Ini nantinya apakah IHSG akan bisa balik lagi ke angka 3.000 malah 2.500 tuh. Gimana tuh Mas Ryan? Ya, jadi sebenarnya kalau kita semuanya selalu dalam kondisi buruk ya. Dalam kondisi buruk itu akan selalu banyak berita buruk. Dalam kondisi baik akan selalu banyak berita baik. Jadi ya, ketika Anda berusaha untuk mencari popularitas, sudah ya orang pertama ya yang bisa mendapatkan sesuatu keuntungan adalah dengan terjadinya penurunan, lalu dia berani statement bahwa akan 1.500 dengan seluruh informasi strategi yang dia gunakan dan statistik, ya mungkin dia mencari popularitas mungkin. Yang kedua adalah ketika Anda mengatakan turun dan saya dipaksa untuk menganalisis untuk turun, ya selalu ada kemungkinan untuk turun. Tapi bagaimana kalau ternyata di bulan Maret kemarin adalah harga terendah? Anda akan bilang di 1 tahun ke depan, Anda bilang, coba saya beli kemarin. Anda kan selalu begitu. Ketika turun dan Anda sudah beli, Anda akan bilang, salah saya beli. Kurang ajar tuh si Ryan tuh sama Bu Ana kemarin bilang beli. Kalau kayak begitu. Kenapa? Karena kita tidak akan pernah bisa menyenangkan seluruh pihak. Tapi saya juga bilang, saya ini adalah orang yang beruntung. Saya pernah berhasil membeli di titik tertinggi. Tapi saya tidak kenapa-napa tuh hari ini. Dan saya berhasil melakukan rebalancing, portofolio saya tetap sehat. Intinya adalah kesalahan terbesar orang adalah selalu mencari titik terendah. Padahal motivasi utama dalam Anda berinvestasi adalah Anda bagaimana caranya mengamankan modal dan bisa selalu menambah jumlah investasi agar semakin besar. Sehingga apa? Sehingga kesalahan-kesalahan kecil Anda itu akan selesai dengan sendirinya. Kalau Anda selalu fokus, saya salah dalam membeli, nggak akan salah. Beli lagi aja kalau emang yakin perusahaannya bagus. Dan otomatis ketika dia akan kembali, Anda akan mendapatkan harga rata-rata. Jadi motivasi awal Anda jangan mau selalu untung di semua lini. Coba Anda lihat perusahaan konglomerasi. Mau sebut perusahaannya siapa? Ayo. Jarum. Budi Hartono. Mau bicara Pak Haritanu. Mau grupnya Pak CT. Mau grupnya siapa? Emang seluruh perusahaannya untung? Enggak. Tapi kenapa dia selalu menjadi orang kaya? Karena dia bisa berinvestasi lebih banyak, mengalahkan yang rugi, sehingga performanya menjadi baik. Kalau Anda mau untung dalam segala hal, sekarang saya mau tanya, siapa dalam hidupnya selalu untung? Tidak pernah gagal, pasti nggak pernah hidup. Karena yang hidup itu pasti pernah gagal, yang hidup itu pasti pernah rugi. Kenapa Anda harus takut? Saya bingung mengimajinasikannya nggak sampai gitu. Ya, itu yang selalu disampaikan memang bahwa ini kalau saya posisi rugi, ini gimana? Ini tadi ada juga pertanyaan juga. Ini saya barusan aja jadi investor pemula, ternyata saham saya yang saya beli itu terus rugi. Harganya turun. Ini gimana nih? Nah, dia merasa tadi yang disampaikan memang harusnya saya tidak boleh rugi, padahal di dalam hidup, di dalam berinvestasi itu juga pasti ada untung ada rugi. Mas Raya juga pernah rugi kan? Oh, kalau sekarang portofolio nggak minus tuh aneh, tapi pertanyaannya portofolio Anda lebih besar minusnya dari IHSG atau lebih kecil? Oh, saya lebih kecil. Ya, jadi yang namanya investasi itu pasti ada risk, ada return.
memang PR kita adalah bagaimana meminimalisir kerugian tadi gitu kan ya. Risiko, maksudnya meminimalisir risiko. Saya mau tambahkan sedikit tadi Bu Ana, bahwa mungkin pada hari ini dia sudah memilih saham. Ingat, ada hukumnya, ada 3 yang di awal saya sampaikan adalah ketika kondisi baik, saham jelek, saham bagus semua naik. Ketika saham lagi turun parah, maka semua saham baik, semua saham jelek, semua sama-sama turun. Tapi yang menarik adalah bila ketika turunnya semua turun, ini hampir semua, bukan hampir semua indeks kita turun secara sektoral. Ini adalah suatu sinyal bahwa Anda akan masuk ke dalam pemilihan yang ketiga. Perusahaan yang bagus akan cepat recovery-nya. Perusahaan yang jelek bisa jadi tidak akan pernah recovery. Menjadi refleksi bagi Anda pada hari ini, apakah saya ngomong ya, meskipun saya di depan Bursa Efek Indonesia, saya tetap bilang, dari 700 saham, tidak 700 yang lain untuk Anda beli. Anda harus dewasa dalam memilih, dan Anda harus menyesuaikan dengan kriteria risk profile dari Anda. Contoh, Anda tidak terbiasa dengan fluktuasi. Jangan dekat-dekat saham-saham berbasis pertambangan. Jangan dekat-dekat dengan saham-saham turunannya, karena Anda tidak memiliki pengetahuan yang cukup dan Anda tidak begitu mengerti strategi dalam berinvestasi pada saham-saham yang berbasis itu. Kenapa? Karena akan langsung terjadi transfer pricing seketika harga minyak jeret turun 5%, jeret naik 7%, harga emas jeret naik, itu langsung akan berimpact. Tapi kalau misalnya Anda ternyata sudah tahu dengan kondisi itu, Anda harus bisa mengklasifikasikan mana saham yang memang bagus dan sehat secara laporan keuangan, dan ada saham yang memang sebenarnya dia ini jelek secara laporan keuangan, kenapa dia naik ya? Nah, ini udah tanda tanya. Gitu. Tuh, udah dibukain semua ya oleh Mas Ryan ini. Artinya memang sebagai investor jangan pernah khawatir kalau mengalami kerugian. Nah, itu memang hal yang biasa dilakukan, tapi kita tentunya juga harus memilih saham-saham yang oke, yang secara tadi udah dijelasin kan sejak awal ya, seperti milih suami yang memang dia prospeknya bagus begitu. Oke. Ya, oke Mas Ryan ini, nah dalam kondisi ini ngomonginnya bolak-balik cuma pandemi COVID-19 ini aja ya. Nah dalam kondisi pandemi seperti ini, kenapa sih kok malah kita ini disuruh investasi saham? Padahal banyak investasi yang lain nih. Ada investasi mungkin emas, properti. Kenapa kita malah disuruh memilih investasi saham? Ya, jadi pertama kalau misalnya harus langsung bicara investasi saham, karena pertama saham itu adalah suatu instrumen yang paling adil. Kenapa paling adil? Karena pertama ketika Anda memiliki satu lot saham, katakanlah Unilever, dengan yang punya 1000 lot saham Unilever, ketika dibagi dividen, ketika harganya naik dan turun, Anda mendapatkan hak yang sama. Kalau Anda pergi ke bank mendepositokan uang, saya jamin uang Anda 2 miliar sama uang Anda 5 juta, Anda bisa nego bunganya yang 2 miliar. Kalau di saham nggak bisa. Saya 1000 lot loh, tolong kasih dividen saya lebih banyak. Raiso. Jadi paling adil. Fairness ini bagi orang kecil kan kadang-kadang tidak di-fairkan kan. Jadi ini menjadi paling adil. Yang kedua, saya juga bukan seorang investor yang hanya punya saham dalam portofolio saya. Saya juga punya emas. Saya juga punya investasi di luar negeri. Saya juga punya investasi perusahaan yang ada di Indonesia. Saya juga punya royalti dari penulisan buku dan juga beberapa royalti kekayaan intelektual dari yang saya ciptakan. Saya adalah investor yang mendiversifikasikan uang saya. Jadi kalau misalnya masalah utamanya adalah karena keterbatasan uang, secara otomatis Anda menjadi selektif atau menjadi sedikit yang bisa Anda pilih dalam berinvestasi. Contoh, Pak, saya punya uang 500.000, saya nggak mungkin pergi untuk deposito. Deposito uang 500.000, bunganya dipres habis, dihajar pakai yang namanya biaya, selesai hidup Anda. Apakah deposito buruk? Nggak juga. Tapi kalau Anda cuma punya uang 100.000, ya mohon maaf, Anda paling bisa pergi ke saham, reksadana. Jadi bukan artinya Anda dipaksa untuk hanya berinvestasi, menurut saya tidak. Tapi kenapa saham menjadi suatu garda terdepan pada hari ini? Karena investasi di pasar modal di Indonesia dan di dunia, berdasarkan yang saya teliti sendiri, kalau Anda investasi di atas 5 tahun dan secara berkala,
kemungkinan Anda rugi sangat kecil. Minusnya kecil. Jangan ditanya untung berapa loh ya, tapi minusnya dulu. Kan udah ada hukumnya bahwa yang namanya rule of game pertama dalam investasi adalah mengamankan modal. Artinya kalau Anda bisa mengamankan modal Anda setidaknya tidak hilang, berarti Anda sudah juara. Nanti ketika Anda step demi step itu nanti akan Anda temukan bahwa dampak dari bisa mengamankan modal Anda dapat untung. Orang terbalik, modal nggak penting, aman, yang penting untungnya bablas, dapat untungnya modalnya hilang. Kalau money game kan gitu. Nah, jadi harus ada dasar konseptual dalam berpikir dalam investasi seperti itu. Ya, kembali, don't put your eggs in one basket, begitu kan? Seperti Mas Ryan lakukan. Betul. Lakukan diversifikasi. Boleh investasi dimanapun ya, asalkan kita juga melihat bagaimana sih sebenarnya diri kita. Yang rata-rata diinginkan, kita maunya investasi sekecil-kecilnya, modal 100.000, tapi pengen dapat hasil yang luar biasa. Nah, 100.000 keluarnya 10 miliar, beli lotre itu. jangan itu beli lotre. Berapa kali beli lotre baru kejadian? Nggak tahu. Oke, ini ada pertanyaan yang sudah mulai menjurus ke market ini. Ini terkait dengan salah satu bank ini, BBRI. Bagaimana secara fundamental? Ya. Ini dia pertanyaannya, langsung sesi konseling. Siap, oke. Baiklah, jadi Bank Rakyat Indonesia adalah salah satu bank tertua ya, iya dong ya, 100 tahun lebih kan, ya betul. Salah satu bank yang sudah tua dan bank pemerintah. Bank Rakyat Indonesia adalah salah satu bank yang masuk ke dalam kategori buku 4, di mana buku 4 di Indonesia kalau tidak salah saat ini totalnya ada 6, yaitu adalah BCA, BRI, BNI, Mandiri, ditambah dengan Penin dan juga CIMB kalau tidak salah. Bank ini menjadi salah satu bank dengan market cap yang besar di Indonesia, dan bank ini lebih digalakan untuk UMKM dan tidak ada daerah di Indonesia, tidak ada BRI-nya. Jadi boleh dibilang bila kondisi hari ini terjadi lebih panjang, maka Bank BRI adalah bank yang kemungkinan bertahan paling panjang. Kenapa? Karena tersebar di seluruh Indonesia. Jadi secara fundamental tidak melihat laporan keuangan, tapi secara fundamental bisnisnya BRI yang paling sustain secara industri keuangan di Indonesia secara perbankan. Yang kedua, kalau dilihat dari segi bagaimana bisa mengatur rasio-rasio risiko dan kecukupan modal, BRI menjadi salah satu di negara kita yang rasio kecukupan modal CAR-nya mencukupi, net interest margin-nya bagus karena dia bank UMKM banyak sekali sudah digalakan dari tahun 2017 oleh Bapak Presiden kita. Yang ketiga, dia juga memiliki non-performing loan yang cukup bagus. Jadi sebenarnya BRI menjadi salah satu saham perbankan yang masuk ke dalam kategori investasi. Tuh, sesi konsultasinya sudah langsung dibuka, mantap bukan ya, Sobat IDX sudah langsung. BRI hari ini naik gara-gara kita live ini. Langsung pada banyak yang beli ya itu ya. Jadi pertanyaan kedua sudah terjawab, ini juga ada yang bagaimana profit yang didapatkan oleh para investor bila beli saham BBRI, sudah dijelaskan tadi ya. Ini adalah salah satu saham yang layak menjadi pilihan untuk investasi. Tapi dengan 100.000 nggak bisa ya kalau untuk BBRI tadi. Nah, kalau BBCA gimana itu? Lebih kurang ada yang nanya. 100.000 lah bisa beli BCA. Juta lebih kok. Nah itu. Nah ini ada pertanyaan juga begini, Mas Ryan. Menurut Mas Ryan, lebih baik saya investasi secara rutin dengan dana 100 ribuan itu, ataukah saya mending langsung banyak uangnya saya belikan saham yang banyak, selesai habis itu saya diem. Gimana menurut Mas Ryan? Jadi ada dua strategi yang paling mungkin dilakukan oleh orang, yaitu disebut dengan lump sum method. Artinya seketika aja segajah-gajahnya dimasukin, habis tinggal tidur 10 tahun lagi. Ada orang yang membeli secara berkala. Nah, kalau ditanya begini, Ryan, gini deh. Saya mau tanya, kalau sebelum 2020, strategi mana yang apakah membeli berkala atau selamsam segedrut gitu, itu langsung bisa dapat untung, lebih gedean mana untungnya? Maka saya jawab, sebelum 2020 bila Anda lamsam, di tahun berapapun dari tahun 1990, Anda selalu untungnya lebih besar daripada yang membeli berkala.
Oke? Terus Anda bilang, kalau gitu Ryan merekomendasikan untuk sekarang membeli sebanyak-banyaknya dengan menggadaikan anak istri. Ya enggak juga. Kita nggak tahu masa depan. Tapi kalau ditanya historis, maka lamsam selalu. Tapi ada kelemahan dari lamsam. Satu, Anda harus menyiapkan modalnya sebesar-besarnya di awal. Emang punya? Tadi katanya 100.000 mikir. Begitu tiba-tiba mau segede-gedenya. Nggak kongruen statement itu. Jadi, kelemahan lamsam adalah harus sebesar-besarnya di awal. Di mana kita tidak memiliki kemampuan untuk bisa berinvestasi sebesar-besarnya di awal. Yang kedua, metode lamsam ini tidak cocok dilakukan oleh seorang investor pemula. Kenapa? Investor pemula itu sama seperti orang yang baru pertama kali pacaran. Beda sama playboy cap kampak yang sudah pacaran 20 kali. Kalau yang sudah pengalaman pacaran, dia sudah tahu seluk-beluknya kapan waktu yang tepat megang tangan. Dia udah tahu seluk-beluk dengan tepat kapan bisa membuat si cewek atau cowok ini kelepek-lepek. Karena pengalaman. Dan biasanya dia seperti singa, diam aja ngeliatin mangsa lucet gitu kan. Tapi kalau pemula, nggak bisa. Pemula yang baru pertama kali, pengennya tiap hari pegangan tangan. Dia bilang, apa sih lu, risi lu, bisa begitu. Itu terjadi. Karena pemula itu nggak sabaran. Jadi kalau kenapa lamsam saya tidak sarankan dengan kultur demografi di Indonesia di mana 250 juta penduduk Indonesia yang 1% yang baru di pasar modal dan kita kemungkinan sedang live untuk menonton orang-orang yang masih pemula, ini nggak cocok cara strategi lamsam ini. Karena soalnya gini, beli sekarang 10 tahun lagi baru lihat, buset 10 tahun lagi apa yang terjadi Pak? Mungkin kok dia bilang parah nih, dia bilang gitu. Gak masuk secara logika. Jadi saya sih ingin bilang bahwa lamsam itu menguntungkan di pasar kita, tapi gak akan cocok bagi seorang pemula. Jadi kalau Anda memang seorang pemula dan merasa tidak terlalu tahu mengenai pasar, ya masuklah secara berkala. Walaupun ternyata berkala itu dalam track record kita menghasilkan return yang setengahnya dari lamsam, tapi Anda kan tidak perlu mempersiapkan modalnya di awal. Bila Anda berencana berinvestasi 5 tahun, Anda punya kesempatan membeli 60 kali setiap bulan. Artinya Anda tidak perlu mempersiapkan uang 60 juta di awal kalau Anda mau investasi setiap bulan 11 juta. Beda logikanya. Time value of money-nya, cash flow-nya beda dibandingkan lamsam. Jadi kalau Anda mau tanya makanya jelas. Tetapi trade off selalu ada dalam hidup kita. Gitu. Jadi kita memang harus selalu melihat bagaimana diri kita ya, tidak bisa langsung. Kalau yang masih pemula memang ya modalnya mungkin 100.000 ya sudah belilah saham yang memang sesuai di harga 100.000, bukan begitu ya? Ininya. Iya, kalau kemampuan seseorang itu dalam investasi yang benar, itu adalah setidaknya dari pendapatan yang dia miliki, dia bisa punya 20% itu dialihkan kepada investasi. Jadi jangan punya penghasilannya 100 juta, investasi sampai 100.000. Sampai meninggal pun nggak akan cocok itu hasil investasinya. Tapi kalau punya pendapatannya 3 juta, 20% 600.000, nah itu baru menginvestasikan sesuai dengan perencanaan keuangan yang tepat. Banyak orang yang kecewa loh dengan investasi. Pertama, karena uangnya tiba-tiba di ujung nggak sebesar yang diharapkan. Yang kedua ya rugi, udah jangan ditanya. Tapi banyak orang yang kecewa. Begitu saya tanya, Pak, kenapa Bapak kecewa? Ribanya kecil, rakyat cuma 50%. Awat, berapa 50%? Dalam hati gue, buset, gimana caranya dapat untung 50%? Terus kenapa Bapak dengan return yang 50% ini ternyata return yang tidak menghasilkan? Iya Mas Ryan, saya cuma investasi 100.000. Terus pendapatan Bapak 10 juta. Ya itu namanya ngaco. 1% doang diinvestasikan. Buat sedekah aja lebih banyak. Gitu. Jadi dia tidak cocok dengan kondisi seperti itu. Ya. Nah, inilah yang selalu jadi sebuah hal yang dihadapi di lapangan. Orang kita, masyarakat kita, inginnya untung gede, tapi masukin dana itu 100.000 aja. Tapi pengennya, yang tadi dibilang, sebenarnya sudah dapat 50% keuntungan, hanya modalnya cuma 100.000. Atau ada juga yang menyampaikan begini Mas Ryan, boro-boro nih mikir saham untuk
untuk belanja saja susah. Padahal sebenarnya dia memiliki sepeda motor, kemudian juga barang-barang konsumtif. Nah, itulah yang selalu terjadi dengan masyarakat kita. Konsumtifnya jalan luar biasa, tapi untuk investasi selalu ogah-ogahan. Ya, begitu kan dia Mas Ria.